Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi. Untuk hari ini kita akan masih membahas tentang APBN, ya, APBN dan APBD dengan fokus bahasannya ke sumber penerimaan dan pengeluaran. Nah, mari kita lihat sumber-sumber pendapatan negara atau sumber pendapatan APBN. Secara garis besar, pendapatan negara atau APBN ini terdiri dari penerimaan dalam negeri dengan penerimaan hibah. Untuk penerimaan dalam negeri nanti dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Untuk penerimaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri ini sumbernya berasal dari pajak penghasilan migas dan non-migas, kemudian dari PPN, kemudian dari PBB, kemudian juga dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disebut dengan BPHTB, ya, kemudian dari cukai dan dari pajak lain-lain. Sementara penerimaan yang bukan dari pajak adalah pendapatan atau penerimaan yang berasal dari perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk atau bea cukai, bea masuk, pajak masuk, kemudian dari pajak atau pungutan untuk barang-barang yang diekspor. Nah, sementara untuk pendapatan yang bukan berasal dari pajak, yaitu semua penerimaan yang berasal dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, ya, yaitu terdiri dari pendapatan dari minyak dan gas bumi, ya, atau gas alam, kemudian dari pertambangan umum, dari pengelolaan hutan, dan dari perikanan. Kemudian pendapatan dari bukan pajak ini juga berasal dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara yang disebut dengan BUMN, ya. Nah, itu labanya nanti menjadi sumber penerimaan buat negara. Kemudian yang ketiganya adalah penerimaan negara bukan pajak atau disebut PNBP, ya. Nah, kemudian selain penerimaan dalam negeri, tadi ada juga penerimaan yang asalnya dari hibah. Nah, penerimaan dari hibah ini biasanya sifatnya insidental, hanya sekali-kali saja, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat klasifikasi belanja negara. Nah, secara garis besar, pengeluaran negara atau belanja negara bisa dikategorikan ke dalam tiga, yaitu belanja yang didasarkan kepada organisasi, kemudian belanja yang didasarkan kepada fungsi, dan yang ketiga adalah belanja berdasarkan jenis kegiatan. Nah, belanja berdasarkan organisasi adalah belanja yang disesuaikan dengan susunan organisasi di tingkat pemerintah daerah, ya. Sementara untuk belanja yang didasarkan pada fungsi adalah belanja yang disesuaikan dengan fungsi pengelolaan kegiatan. Nah, ini biasanya didasarkan kepada urusan pemerintah dan pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga adalah belanja berdasarkan jenis. Nah, ini disesuaikan dengan alokasi jenis belanja pemerintah pusat. Nah, nanti ini terdiri dari belanja yang langsung dan belanja yang tidak langsung. Nah, sekarang ini yang paling sering digunakan yang ini, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana belanja berdasarkan kepada jenis kegiatan. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Ada belanja pemerintah pusat dan juga ada belanja pemerintah daerah, ya, terdiri dari dua. Untuk belanja pemerintah pusat ini terdiri dari 8 pos, ya. Yang pertama adalah belanja pegawai, yang kedua adalah belanja barang, ya. Belanja pegawai ini meliputi gaji PNS, ya, atau pegawai pemerintah dengan segala tunjangannya, ya. Kemudian untuk belanja barang adalah semua pengeluaran pemerintah pusat untuk pengadaan barang dan jasa, ya. Kemudian belanja modal ini biasanya terdiri dari belanja pemerintah pusat yang bertujuan untuk melakukan investasi. Nah, termasuk di sini pengadaan
sarana dan prasarana ya. Kemudian juga ada pembayaran utang luar negeri ya, baik luar maupun dalam negeri. Kemudian belanja untuk subsidi ya, baik berupa subsidi BBM ataupun yang non BBM. Kemudian juga ada belanja hibah, kemudian ada bantuan sosial dan ada belanja lain-lain. Sementara belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk belanja daerah ya, nah ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ini nanti terdiri dari tiga, ada DBH ya, dana bagi hasil, kemudian ada DAU atau dana alokasi umum, kemudian ada dana alokasi khusus atau DAK ya. Dan yang kedua ini adalah belanja otonomi khusus. Nanti kita lihat ya penjelasannya dari dana perimbangan ini. Nah, kemudian ya istilah-istilah yang ada dalam APBN ya. Nah, istilah-istilah yang ada dalam APBN, yang pertama nanti ada yang disebut dengan transfer ke daerah ya. Nah, transfer ke daerah ini adalah dana yang sumbernya dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, transfer ke daerah ini seperti tadi disebutkan ya, ini terdiri dari ada dana perimbangan, ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Nah, dana perimbangan itu sendiri nanti dibagi menjadi tiga, ada DBH tadi, ada DAU, ada DAK ya. Dan untuk dana otonomi khusus ini biasanya dana dari pemerintah pusat yang diberikan ya sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya status otonomi khusus ya. Nah, ini ada 3 provinsi ya yang mendapatkan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, kemudian Papua Barat, dan Provinsi Aceh ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dana penyesuaian. Nah, kalau dana penyesuaian ini dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Nah, yang keduanya adalah transfer pemerintah. Nah, transfer pemerintah, bukan transfer, tabungan pemerintah, yaitu ya selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Nah, itu adalah beberapa istilah yang biasanya muncul di dalam APBN. Nah, sekarang kita akan membahas khusus tentang dana perimbangan ini. Ya, kita lihat. Nah, tadi dana perimbangan ada 3, ada DBH, ada DAU, kemudian ada DAK. Nah, DBH adalah atau dana bagi hasil. Nah, ini dana yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, DBH ini biasanya ya bersumber dari bagi hasil usaha atau pengelolaan tertentu yang dilaksanakan oleh daerah, kemudian harus disetorkan sebagiannya ke wilayah pusat dan sebagian lagi dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, misalnya ini contoh dana DBH adalah dana bagi hasil dari pengelolaan PBB ya atau pajak bumi dan bangunan. Nah, ketika pemerintah daerah memungut PBB dari masyarakat, nah, maka kemudian ada sebagian dana yang kemudian disetorkan ke pusat, nah, sebagian lagi dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, itu namanya dana DBH. Yang selanjutnya adalah DAU ya. Nah, DAU ini dialokasikan, dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Nah, biasanya DAU adalah dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tujuannya tadi ya melakukan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Misalnya dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah dalam rangka membantu atau dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai negeri. Kalau misalnya nanti pemerintah daerah kekurangan, maka kemudian itu disubsidi dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya adalah DAK ya atau dana alokasi khusus. Nah, ini dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah ya dan kemudian sesuai dengan prioritas nasional. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya misalnya
reboisasi ya. Nah, reboisasi itu adalah kegiatan atau salah satu program yang menjadi prioritas nasional dan itu juga dijalankan oleh pemerintah daerah ya. Nah, kemudian juga bisa bentuknya investasi sarana fisik ya, baik di yang ada urusannya dengan pendidikan, misalnya membuat kelas baru atau ya perpustakaan yang baru gitu ya. Nah, itu adalah biasanya didanai dari DAK ini. Nah, selanjutnya kita menginjak ke APBD ya, atau anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau APBN di tingkat pusat, kalau daerah ini ada di tingkat daerah, baik provinsi maupun di tingkat kabupaten. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, APBD adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Kemudian APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD. Nah, ini kalau misalnya pemerintah daerahnya provinsi, maka DPRD-nya DPRD provinsi. Kalau pemerintah daerahnya tingkat kabupaten atau kota, ya maka DPRD-nya juga DPRD kabupaten atau kota. Nah, tahun anggaran dari APBD ini masanya 1 tahun, dan ini sama seperti APBN ya, diberlakukan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari dibuatnya APBD? Nah, APBD adalah pedoman ya, tujuannya sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi semakin merata antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian landasan hukum dari APBD. Nah, landasan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian yang ketiga adalah Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. Dan yang terakhir adalah PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Nah, itu adalah 4 landasan hukum adanya APBD. Nah, kemudian kita lihat sumber-sumber pendapatan APBD. Ya, sumber pendapatan APBD terdiri dari 3. Yang pertama ada yang disebut dengan pendapatan asli daerah atau disebut dengan PAD. Ya, PAD terdiri dari ada pajak daerah. Ya, pajak daerah biasanya misalnya pajak kendaraan bermotor. Ya, membayar pajak kendaraan bermotor biasanya didasarkan pada plat kendaraan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah retribusi daerah. Nah, retribusi daerah atau pungutan ya, kita nanti ada bahasan khusus apa bedanya antara pajak dengan retribusi ya. Contoh retribusi daerah misalnya retribusi atau pungutan untuk memasuki objek wisata tertentu yang ada di dalam kabupaten ya, atau misalnya retribusi sampah atau retribusi parkir misalnya gitu ya. Nah, itu contoh retribusi. Kemudian bagian dari laba BUMD ya. Nah, contohnya ini perusahaan-perusahaan yang ada di tingkat kabupaten atau provinsi. Misalnya kita mengenal ada BJB ya, BJB Jabar Banten, atau kita mengenal ada PDAM ya. Nah, itu adalah badan usaha milik pemerintah daerah. Kemudian penerimaan dari dinas-dinas yang ada di tingkat daerah. Banyak ya, ini biasanya dinas-dinas yang mengelola bidang tertentu ya, baik perkebunan, pertambangan dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada juga penerimaan lain-lain. Nah, kemudian juga sumber pendapatan daerah itu juga ada asalnya dari dana perimbangan. Nah, dana perimbangan itu tadi disebutkan di bahasan APBN adalah penerimaan dari daerah yang sumbernya dari pusat. Nah, ini bisa asalnya dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, kemudian ada dari DAU, ada dari dana alokasi khusus, kemudian ada dana perimbangan, ya ada pinjaman pemerintah daerah dan juga dari pinjaman BUMD.
dan ditambahkan lagi ada lain-lain pendapatan yang sah. Nah, selanjutnya pengeluaran pemerintah daerah. Nah, ini hampir mirip dengan alokasi pengeluaran pemerintah pusat ya, tetapi di sini ada beberapa perbedaan ya, karena di tingkat daerah itu lebih spesifik lagi. Nah, untuk pengeluarannya terdiri dari 2 pos, yaitu anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan. Untuk anggaran belanja rutin ini ada urutannya ya, ada belanja DPRD, ya, kemudian ada belanja pemerintah daerah, ada belanja untuk pegawai, ada belanja barang, ada belanja pemeliharaan, ada belanja perjalanan dinas, ada belanja lain-lain, kemudian juga sama ada angsuran pinjaman dan bunga, kemudian juga ada subsidi, ada pengeluaran yang tidak termasuk ke dalam bagian yang lain, dan juga ada pengeluaran tidak terduga. Untuk pengeluaran atau belanja pembangunan ini terdiri dari 3 pos, ada untuk proyek daerah, ada untuk biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah, dan yang ketiga adalah untuk proyek-proyek pembangunan. Ya. Nah, selanjutnya ya, kita lihat apa sih pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Nah, ini ada 5 pengaruh dari APBN dan APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, dengan APBN dan APBD, maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ini maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Karena dengan APBN dan APBD, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu kendali dari pemerintah menjalankan kebijakan fiskal. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Nah, ini ya, jadi pengeluaran pemerintah ini bisa menjadi stimulus ya, atau bisa menjadi perangsang munculnya investasi di masyarakat. Dan yang keempatnya, memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya adalah dengan APBN ini dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaannya. Salah satunya tadi disebutkan bisa digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, serta yang lainnya. Nah, jadi dari pengeluaran APBN ini ya nanti dialokasikan salah satunya untuk belanja pegawai dengan belanja barang. Nah, dengan dibelanjakan pegawai dan belanja barang, maka nanti di dalam masyarakat ya, di dalam masyarakat atau salah satunya misalnya kita ambil contoh dalam belanja modal. Pemerintah membuat jalan atau membuat jembatan. Nah, dengan dibuatnya jalan dan jembatan ini itu bisa digunakan oleh semua pihak. Ya, tidak hanya mereka yang bayar pajaknya besar, tidak hanya mereka yang tidak membayar pajak, tapi semuanya bisa menikmati fasilitas yang sama. Nah, itu adalah salah satu bentuk nyata dari memperlancar distribusi pendapatan. Ya, jadi semua orang mendapatkan fasilitas yang sama. Dan yang kelimanya adalah bisa memperluas kesempatan kerja. Karena dengan adanya APBN dan APBD ini, pemerintah ya bisa membangun proyek-proyek negara, kemudian bisa melakukan investasi negara melalui BUMN-nya, ya, sehingga nanti kemudian terbuka lapangan pekerjaan yang baru, yang pada akhirnya hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk bab APBN dan APBD. Ya. Sekian dulu untuk hari ini. Ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Kita nanti bisa melengkapinya di dalam diskusi di media yang lain. Segitu saja ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.